Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farhah Wahidah Salamah dengan NIM 22811000086 dari kelas 4C jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada artikel berita online. Saya mengambil dari dua berita online, yaitu Tempo dan juga Detik News. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan berbahasa pada dua berita online, yaitu Tempo dan juga Detik News. Baik, di sini saya akan menganalisis pada berita pertama, yaitu pada berita Bisnis Tempo dengan judul Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara masih tinggi, berikut catatan Sri Mulyani. Analisis kesalahan berbahasa itu ada pada judul berita itu sendiri, yaitu pada bagian kata Papua tidak ada tanda baca koma, karena pada edisi 5 bagian 1 tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, dan juga bilangan. Jadi perbaikannya menjadi tingkat kemiskinan Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara masih tinggi, berikut catatan Sri Mulyani. Lalu yang kedua, masih pada judul berita yang sama, terjadi pada kalimat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pada kalimat ini terjadi kesalahan sintaksis, yaitu mubazir kata atau disebut juga pleonasme, yang artinya pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Kesalahan ini terdapat pada kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di situ ada penggunaan dua kata yang sama, yang searti dan mengarah pada satu orang, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi perbaikannya menjadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu yang ketiga, masih pada judul yang sama juga, terjadi pada kalimat namun masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. Pada kalimat ini terjadi dua kesalahan, yaitu kesalahan sintaksis dan juga kesalahan tanda baca. Yang pertama, kesalahan sintaksis. Pada kutipan kalimat berita tersebut terdapat pada kata tingkat yang merupakan penggunaan dua kata yang searti, sehingga kalimat tersebut mubazir kata atau pleonasme. Seharusnya menggunakan satu saja. Jadi kita menghilangkan satu kata tingkat dalam kalimat berita tersebut. Lalu yang kedua, ada kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca ini seharusnya ada koma setelah kata namun. Di EYD edisi 5 bagian 5 tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Begitu. Jadi perbaikannya, namun koma masih ada beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. Lalu yang keempat, masih pada judul berita yang sama, terjadi pada kalimat untuk mendukung hal itu, selama 2015 sampai 2023, pemerintah telah memakai dana Perlinsos sebesar 3.134,9 triliun. Pada kalimat ini terjadi dua kesalahan berbahasa, yaitu pada kata hingga yang kurang tepat, seharusnya menggunakan kata sampai. Lalu pada kata triliun yang harusnya triliun, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata triliun itu tidak ada artinya, sedangkan triliun adalah satuan bilangan yang dilambangkan dengan 12 nol. Jadi perbaikannya menjadi
Untuk mendukung hal itu, selama 2015 sampai 2023, pemerintah telah memakai dana Perlinsos sebesar 3.134,9 triliun. Lalu selanjutnya masih pada media massa yang sama, yaitu Tempo, dengan kawasan yang berbeda, yaitu Dunia Tempo, dengan judul beritanya, Bank Dunia sebut kemiskinan di Myanmar terparah dalam 6 tahun terakhir. Reporter Nabila Az-Zahra, editor Suci Sekarwati, Rabu 12 Juni 2024. Kesalahannya terjadi pada 2 paragraf, yaitu pada yang pertama, kemiskinan di Myanmar semakin meluas dalam 6 tahun terakhir dan pertumbuhan ekonomi di negara yang sedang dilanda konflik tersebut mungkin akan tetap pada angka 1% pada tahun fiskal ini, kata Bank Dunia dalam laporan terbaru pada Rabu 12 Juni 2024. Lalu yang kedua, pada kalimat meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja dan depresiasi mata uang telah mempersulit aktivitas bisnis, kata bank tersebut dalam sebuah laporan mengenai Myanmar. Dua kalimat ini ada kesalahan, yaitu tidak ada penggunaan tanda petik sebagai tanda kalimat langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Perbaikannya menjadi seperti ini. Lalu berlanjut pada media massa selanjutnya, yaitu Detik News dengan judul Maju Mundur Pimpinan KPK soal seminggu tangkap Harun Masiku oleh Yogi Ernest, Kamis 13 Juni 2024. Kesalahan berbahasa ini terjadi pada kalimat kebetulan. Mungkin kalau yang bersangkutan posisinya sedang tidak ketahuan, ada informasi, misalnya sudah terkecoh di Jakarta, kan gitu kan, sehingga ya itulah kemudian apa munculkan pemeriksaan saksi-saksi lagi. Mudah-mudahan saja 1 minggu ketangkap, mudah-mudahan, katanya. Dalam kalimat ini ada 2 kesalahan sintaksis. Yang pertama ada mubazir kata atau pleonasme pada kalimat kan gitu kan, sehingga ya itulah kemudian apa munculkan pemeriksaan saksi-saksi lagi. Mubazir ini terdapat pada kalimat kan gitu kan dan apa munculkan. Seharusnya di situ menggunakan 1 kan saja, jangan banyak-banyak begitu. Lalu yang kedua, terjadi kesalahan pada logika kalimat atau kalimat yang tidak logis. Maksudnya kalimat tersebut tidak dapat dipahami langsung oleh pembaca, tidak bisa 1 kali baca, jadi harus berkali-kali untuk membacanya sehingga dapat memahami maksud yang ingin disampaikannya. Jadi perbaikannya menjadi kebetulan. Mungkin jika orang yang bersangkutan posisinya saat ini tidak diketahui, lalu ada informasi, misalnya dia ada di Jakarta, hal ini dapat menimbulkan pemeriksaan saksi-saksi lagi. Semoga dalam 1 minggu ke depan dia dapat ditangkap. Semoga saja, katanya.